Hai, nama saya Alfiana Nurutami. Saya dari Manajemen Usaha Wisata. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang itinerary yang saya buat 7 hari 6 malam, yaitu petualangan surga bawah laut Morotai. Hari pertama, kedatangan di Ambon dan jejak sejarah. Untuk paginya, kita terbang dari Jakarta ke Ambon, menikmati pemandangan udara, Kepulauan Rempah. Untuk siangnya, tiba di Ambon, transfer ke penginapan, check-in, dan istirahat. Dan untuk sorenya kita kunjungan ke Amsterdam dan Gereja Immanuel Hilla. Rasakan nuansa kolonialnya. Dan malamnya jam 7 sampai jam 9 kita santap kuliner laut khas Ambon, yaitu seperti ikan bakar, rica-rica, kohu-kohu, dan papeda. Hari kedua dan ketiganya perjalanan menuju laut di Morotai. Pagi jam 7 sampai jam 12 kita sarapan, check out, transfer ke pelabuhan Ambon, lalu naik kapal feri ke Morotai, menikmati pemandangan dan aktivitas santai di laut. Untuk siangnya makan siang di kapal, diikuti dengan lokakarya, simpul tali atau kerajinan, dan diskusi. Dan malamnya jam 7 sampai selesai kita makan malam, jurnal, sesi foto dan video, menonton film dokumenter dan musik akustik. Hari ketiganya lanjutan di kapal, sarapan, olahraga ringan, kuis, makan siang, storytelling time, belajar bahasa lokal, malamnya makan malam, menggambar atau sketsa, observasi bintang, dan persiapan tiba ke Morotai. Untuk hari keempatnya, kita tiba di Morotai dan eksplorasi darat. Paginya jam 7 sampai jam 12 kita sarapan di kapal, menikmati pemandangan pulau, bersiap-siap turun, tiba di kapal pelabuhan Daruba atau Morotai, transfer dan check-in penginapan. Dan untuk siangnya jam setengah 1 sampai jam 5 sore, kita makan siang di Daruba, lalu kunjungan ke Museum Perang Dunia II di Morotai. Untuk sorenya jam 5 sampai jam 7, kita kunjungan ke patung Jenderal MacArthur dan menikmati matahari terbenam di pantai Army Doctrine. Dan untuk malamnya jam 7.30 sampai selesai, kita makan malam di restoran lokal atau acara bebas. Dan untuk hari kelimanya kita pesona laut atau bawah laut Morotai dari pagi jam 8 sampai jam 12. Kita ke island hopping di Pulau Dodola Besar dan Dodola Kecil, menikmati pasir putih yang menghubungkan pulau saat surut dan snorkeling atau diving. Siangnya kita jam 12 sampai jam 2 makan siang di Dodola atau restoran terapung, dan sorenya jam 2 sampai jam 5 kita lanjutkan snorkeling atau diving di Cape Puni-Puni atau Sumberejo, kembali ke penginapan. Malamnya jam 7 sampai selesai kita makan malam di restoran lokal, jika memungkinkan menikmati pertunjukan seni atau musik lokal. Dan hari ke-6-nya kita petualangan sejarah bawah laut Morotai. Pagi jam 7 sampai jam 12 eksplorasi bangkai kapal dan pesawat Perang Dunia Kedua di bawah laut, diving untuk diver berlisensi, atau snorkeling di area karang sekitar bangkai kapal. Dan untuk siangnya jam 12 sampai jam 2 makan siang di pulau terdekat, yaitu Pulau Kokoya. Untuk sorenya jam 2 sampai jam 6 kunjungan ke Tugu Trikora, belanja oleh-oleh khas Morotai seperti kerajinan terapung kelapa, makanan ringan, kain tenun. Dan untuk malamnya kita makan malam perpisahan dengan hidangan khas Morotai, bersantai atau diskusi pengalaman. Dan untuk hari ke-7 kembali ke Jakarta, dari jam 7 sampai jam 8 sarapan dan check out penginapan. Jam 8 sampai jam 9 kita perjalanan ke pelabuhan Daruba, Morotai, lalu sampai kita ke Ambon. Lalu tiba di Ambon, makan siang, dan kita terbang dari Ambon ke Jakarta, lalu sore jam 6 tiba di Jakarta. Petualangan usai dan rute perjalanan selesai. Kemudian saya akan menjelaskan rute perjalanan dari Jakarta ke Ambon, Ambon ke Morotai, lalu kembali lagi ke Jakarta. Perjalanan dimulai dari Jakarta, CGK, saya terbang menuju Ambon, kota Manise yang memancarkan pesona sejarah. Tiba di sana, saya langsung menyelami jejak masa lalu di Benteng Amsterdam, membayangkan kisah-kisah VOC yang terukir di setiap dindingnya.
Malamnya Ambon memanjakan lidah dengan kuliner laut segar yang kaya rempah, sebuah cerminan kekayaan bahari dan budaya Maluku. Selanjutnya, sebuah perjalanan unik menanti. 3 hari di atas kapal feri menuju Morotai, lautan luas membentang, ombak berirama dan bintang-bintang berkelip di malam hari, seolah-olah menjadi saksi bisu setiap cerita yang tercipta. Di atas kapal, waktu terasa melambat, memberi ruang untuk refleksi, berbagi tawa, dan merasakan kebersamaan di tengah samudera. Akhirnya, Morotai menyambut pulau ini bukan hanya surga bawah laut dengan Pulau Dodola dan bangkai kapal Perang Dunia Kedua yang mempesona, tetapi juga saksi bisu sejarah dunia. Dari Museum Perang Dunia Kedua hingga Tugu Trikora, setiap sudut Morotai menyimpan kisah heroik. Kembali ke Jakarta membawa pulang bukan hanya foto indah, tetapi juga segudang kenangan tentang keindahan alam, keramahan lokal, dan pelajaran berharga dari bumi Indonesia Timur. Hai Kak Mesya. Halo. Di sini aku ingin meminta testimoni karena kemarin kakak ikut tur aku ya ke Ambon Morotai. Gimana perasaan kakak ketika ikut tur kami yang itinerary kami yang 7 hari 6 malam itu? Oke, jadi tak pernah aku bayangkan sebelumnya bahwa sebuah perjalanan bisa sejauh ini menyentuh hati dan jiwaku. Awalnya Ambon dan Morotai hanyalah titik di peta yang terdengar eksotis. Namun setelah seminggu menjelajahi pesonanya, aku tahu ini lebih dari sekedar liburan. Ini adalah petualangan yang mengubah pandanganku tentang Indonesia Timur. Petualangan kami dimulai di Ambon Manise. Udara hangat langsung menyambut begitu kaki menginjak di Bandara Patimura. Hari pertama kami habiskan untuk menyelami sejarah kota. Kunjungan ke Benteng Amsterdam di Hilla terasa seperti mesin waktu. Dinding-dinding kokoh itu seolah berbisik tentang kisah-kisah masa lalu. Aku bisa membayangkan para serdadu Belanda berdiri di sana, mengawasi lautan. Tak jauh dari sana, kami juga mengunjungi gereja tua Immanuel. Arsitekturnya yang klasik dan aura damainya membuatku terdiam sejenak, meresapi harmoni yang begitu terasa di kota ini. Keesokan harinya, petualangan berlanjut dengan penerbangan singkat menuju Morotai. Begitu tiba, nuansa pulau terpencil yang masih alami langsung terasa. Udara bersih, suara ombak, dan keramah tamahan penduduknya menyambut kami. Highlight hari itu adalah island hopping ke pulau-pulau tak berpenghuni yang tersebar di sekeliling Morotai. Yang paling membuatku terkesima adalah Pulau Dodola. Berjalan di atas jembatan pasir putih sepanjang 2 km yang menghubungkan dua pulau saat air surut. Itu seperti berjalan di atas air. Pasirnya yang sangat halus dan air laut di kedua sisinya jernih kebiruan. Aku merasa seperti ada di kartu pos setelah puas berfoto dan berjemur. Kami melanjutkan snorkeling di perairan sekitar Pulau Popoya dan Pulau Mitita. Warna-warni terumbu karang dan ikan-ikan yang berenang bebas, sungguh pemandangan yang membuat jiwa tenang. Hari terakhir di Morotai adalah puncak petualanganku. Pagi itu kami mengunjungi Museum Perang Dunia II Morotai, melihat langsung artefak-artefak, membaca kisah-kisah perjuangan, dan menyentuh kisah-kisah perang yang begitu nyata, membuatku merinding. Aku bisa merasakan bagaimana Morotai menjadi saksi bisu sejarah besar dunia. Oke, makasih Kak Michelle untuk testimoninya untuk mengikuti tur kita. Semoga bisa ikut lagi ya tur selanjutnya. Makasih ya Kak Michelle. Sama-sama.